Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bertalabul ilmi. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang gharar harta haram. Gharar dalam muamalat kontemporer, Faridah Fitriani. Yang pertama adalah hadiah perlombaan. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dan di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Hal ini merupakan metode Rasulullah SAW untuk menyemangati para sahabat dalam perang pertama antara kebenaran melawan kebatilan, yaitu perang Badar. Maka Nabi membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan satu pasukan Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Di antara hikmah peperangan ini berdasarkan kelompok keislaman mereka adalah agar setiap kelompok berlomba menumpas pasukan kebatilan. Siapa di antara kelompok tersebut yang keluar menjadi pemenang. Jadi perlombaan di dalam Islam itu adalah boleh selama perlombaan itu adalah perlombaan dalam hal kebaikan. Ketika yang dilombakannya itu adalah hal yang buruk, maka itu yang tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, materi perlombaan masyru' dan pemenangnya boleh diberi hadiah. Ini yang disyariatkan gitu ya, dan pemenangnya itu boleh diberi hadiah. Kemudian yang pertama adalah lomba pacu kuda. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah melepas pacuan kuda yang terlatih dari Hafya berakhir di Thaniyatul Wada, jaraknya 21 km. Sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih, pacuan dilepas dari Thaniyatul Wada berakhir di Masjid Bani Zuraik, 3,7 km. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, lomba pacu unta. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah memiliki seekor unta yang diberi nama Adba. Unta beliau tak terkalahkan dalam setiap pacuan. Suatu ketika datang seorang badui menunggangi unta dan mengalahkan unta Nabi dalam pacuan. Hal ini membuat para sahabat tidak nyaman, lalu Nabi bersabda, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah lomba memanah. Tidak boleh memberikan hadiah kecuali lomba pacu unta, pacu kuda, atau memanah. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan Albani. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari perlombaan masyru' yang disyariatkan oleh agama Islam. Yang pertama pacu kuda, kemudian yang kedua pacu unta, dan yang ketiga adalah lomba memanah. Dan ketiga jenis perlombaan ini pemenangnya boleh diberi hadiah. Kemudian siapa saja pemberi hadiah itu? Ya, kemudian para ulama sepakat bahwa 3 perlombaan tersebut boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor, atau donatur. Misalkan pemerintah ini mengadakan lomba pacu kuda atau lomba memanah, atau misalkan lomba pacu unta, maka ketika ada yang menang dari perlombaan tersebut boleh diberi hadiah. Kemudian, jika hadiahnya berasal dari peserta yang menang mendapatkannya, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, maka perlombaan ini hukumnya haram dan termasuk perjudian. Kecuali ada peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang, ia berhak mendapat hadiah. Jadi, jika hadiahnya itu ya berasal dari peserta gitu, jadi peserta itu membayar untuk mengikuti lomba tersebut, itu yang tidak boleh. Tetapi ketika hadiahnya itu didapat dari sponsor, pemerintah atau donatur, maka itu boleh gitu.
Perlombaan ini jelas hukumnya judi, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Romli, jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaannya tidak sah, karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar. Kemudian yang selanjutnya, perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru'. Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah Maliki dan Hanbali, bahwasanya permainan lainnya tidak dapat dikiaskan dengan 3 permainan tersebut. Pemenang perlombaan selain pacu kuda, pacu unta, dan memanah tidak boleh mendapatkan hadiah sekalipun dari pihak ketiga. Jadi pendapat Maliki dan Hanbali ini memang tidak boleh gitu. Selain yang 3 tersebut tidak boleh gitu pemenangnya itu mendapatkan hadiah. Kemudian pendapat Hanafi dan Syafi'i bahwasanya selain permainan yang 3 tersebut maka boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Berbeda dengan Maliki dan Hanbali, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ini membolehkan membolehkan gitu dari permainan ketiga tersebut, ya selain dari permainan 3 tersebut boleh gitu mendapatkan hadiah jika ada yang menang. Kemudian yang selanjutnya adalah hadiah perlombaan kegiatan keislaman. Berdasarkan pendapat yang terkuat bahwa dapat dikiaskan jenis perlombaan yang mengandung unsur jihad, maka perlombaan dalam bidang keilmuan Islam seperti lomba tilawah Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran, lomba hafalan hadis, lomba wawasan keislaman, dan lomba penelitian di bidang keislaman hukumnya dibolehkan dengan ketentuan hadiah tidak dipungut dari uang pendaftaran peserta. Jadi ketika ada suatu lembaga, misalkan dia itu mengadakan lomba tahfidzul Quran atau tahfidzul hadis, ketika ada yang mengikutinya gitu banyak, ada peserta yang menang, kemudian dia mendapatkan hadiah, dia boleh. Tetapi ketika peserta itu ingin mengikuti lomba tersebut, diharuskan untuk membayar terlebih dahulu. Nah, maka itu yang tidak boleh. Jadi harus tidak boleh membayar dulu gitu ketika ingin mengikuti kegiatan perlombaan. Kemudian yang selanjutnya adalah materi perlombaan mubah, pemenangnya tidak boleh menerima hadiah. Kalau yang tadi yang pertama adalah perlombaan masyru', artinya yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah mubah, jadi boleh gitu. Ini perlombaan yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Kemudian ada syaratnya. Yang pertama adalah jenis permainannya berguna untuk tubuh atau untuk menyegarkan pikiran, seperti misalkan lomba lari. Itu kan berguna untuk tubuh ya, untuk agar tubuh ini bisa menyeimbangkan misalkan ya. Jadi dia itu lomba lari, atau misalkan olahraga sepak bola misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak menjadi sebuah kebiasaan, akan tetapi hanya sekedar penyegaran dengan berganti aktivitas habis melakukan aktivitas serius. Kemudian yang ketiga, pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun. Haramnya menerima hadiah ini tetap berlaku sekalipun antara pemberi dan penerima hadiah saling ridho, karena unsur saling ridho dalam muamalat hanya untuk muamalat yang tidak dilarang. Jadi ketika perlombaan mubah ini diberi hadiah, maka ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh diterima. Meskipun yang memberinya itu ridho, yang menerimanya pun itu ridho, karena pada muamalat itu antarodin, yang saling ridho itu adalah memang muamalat yang yang tidak dilarang gitu dalam syariat Islam. Kemudian bentuknya ya, yang perlombaan mubah bentuknya yang pertama adalah lomba pacu lari yang sesuai dengan hadis Aisyah. Ini termasuk kategori perlombaan mubah. Sebagaimana hadis yang populer ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW lomba lari gitu ya dengan Aisyah, dan Aisyah menang seperti itu. Nah, ini merupakan contoh perlombaan yang mubah. Kemudian yang kedua adalah lomba gulat, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dengan Rukanah. Nah, Nabi lomba gitu ya, gulat dengan Rukanah, dan Nabi SAW mengembalikan hadiahnya kepada Rukanah. Jadi dikembalikan hadiah ketika Nabi menang gitu. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengambil hadiah dari kemenangan lomba gulat tersebut, karena lomba mubah tadi ya tidak boleh menerima hadiah, diterima hadiahnya. Kemudian yang ketiga, lomba angkat berat. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Nabi SAW melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat, dan beliau tidak melarangnya. Diamnya Rasulullah SAW saat melihat pertandingan tersebut menunjukkan hukum perlombaan tersebut mubah atau boleh.
Jadi ketika ada gitu ya, ada yang mengadakan perlombaan angkat berat batu gitu ya. Jadi siapa yang menang nih? Siapa yang kuat gitu yang mengangkat lomba batu. Nah, kemudian Rasulullah melewati tempat tersebut, tempat perlombaan tersebut, maka Rasulullah mendiamkannya. Artinya diamnya Rasulullah ini membolehkan gitu permainan itu. Jadi tidak melarang dalam diamnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hadiah perlombaan olahraga. Dalilnya Quran surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu. Maka dari itu, Rasulullah pernah mengadakan perlombaan di bidang ini dan memberikan hadiah kepada pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin muda agar lebih mempersiapkan diri mereka. Jadi, Rasulullah itu selalu memberikan hadiah ketika mengadakan perlombaan pacu kuda gitu. Jadi, untuk menambah semangat bahwasanya harus gitu ya, harus berperang gitu ya, menggentarkan musuh-musuh Allah. Jadi Rasulullah suka gitu memberikan hadiah kepada orang yang mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hukum olahraga. Nah, yang pertama adalah menurut ulama kontemporer bahwasanya mengharamkan olahraga jenis ini karena tidak sesuai dengan syariat, seperti membuka aurat. Misalkan yang membuka aurat itu misalkan seorang perempuan mengikuti lomba lari, dia itu memakai celana yang ketat gitu, memakai baju pendek, kemudian tidak berkerudung, maka ini haram. Karena pada syariat Islam, dalam syariat Islam itu kan harus tertutup seluruh tubuh itu, maksudnya bajunya tidak boleh ketat gitu. Seorang perempuan harus dikerudung gitu, bajunya harus panjang, maksudnya harus menutup aurat. Maka ketika ada seorang perempuan yang mengikuti lomba lari, kemudian pakaiannya itu ketat gitu ya, mencetak tubuh, kemudian tidak berkerudung, maka olahraganya itu menjadi haram gitu. Kemudian yang kedua, menurut ulama yang tergabung di Dewan Fatwa Kerajaan Saudi. Nah, menurut ini ulama ini boleh jika tidak ada unsur haram, jadi boleh kalau misalkan olahraganya itu perempuannya itu berkerudung, misalkan yang melihatnya itu perempuan saja misalkan, kemudian bajunya itu longgar misalkan ya gitu, itu boleh karena tidak ada unsur haram. Nah, maka ketika ada unsur haram itulah yang dilarang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, para ulama berpendapat bahwa hukum hadiah perlombaan olahraga yang berasal dari seluruh peserta adalah haram, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan media massa visual dan non-visual. Nah, misalkan jadi misalkan ya ada sebuah toko atau sebuah pabrik yang memang dia itu mengadakan perlombaan gitu ya, siapa yang menang dia akan mendapatkan hadiah, begitupun yang kalah itu tidak akan mendapat hadiah. Tapi perlombaan ini menjadi haram jika setiap peserta yang ingin mengikuti lomba tersebut harus membeli dulu produk, sedangkan produknya itu dinaikkan harganya. Misalkan harga asli produk itu 100.000. Nah, ketika akan mengadakan perlombaan tersebut, maka produk itu dinaikkan harganya menjadi 150.000. Nah, maka ketika ada peserta yang ingin mengikuti lomba tersebut harus membeli dulu nih produk yang itu. Nah, maka produk ini termasuk, membeli produk itu termasuk qimar dan goror. Kenapa qimar? Karena ketika peserta itu membeli barang gitu ya, barang tersebut dan barangnya itu harganya sudah dinaikkan gitu ya, bukan harga normal, bukan harga aslinya, maka yaitu ketika mendapatkan hadiah dia akan untung. Ketika dia membeli misalkan 150, dia menang, oh berarti dia untung. Maka ketika dia tidak menang, maka dia akan rugi. Mendaftar lomba kemudian dia membeli produknya itu kemudian tidak menang, maka dia rugi, uang sudah keluar tapi menangnya enggak gitu. Nah, kemudian termasuk goror juga karena ketika membeli produk tersebut dia itu belum jelas apakah dia itu akan menang atau kalah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, materi perlombaan haram sekalipun tanpa disertai hadiah ataupun taruhan. Jadi
perlombaan itu ada yang masyru, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, yang ini sampai kapanpun, maksudnya mau digimanain juga tetap haram, walaupun misalkan tanpa hadiah nih, cuman main-main aja misalkan, tapi tetap haram. Yang pertama adalah tinju, gulat, matador, adu hewan. Maka ini ketika melakukan perlombaan tinju gitu ya, kan tinju itu misalkan yang satunya itu kan menonjok kepada lawannya itu sesuka dia gitu ya, maksudnya bagaimana caranya supaya dia ini bisa menang gitu ya, bisa menang. Nah, maka ketika dia itu memukul dengan keras kepada lawannya, misalkan memukul matanya sehingga matanya itu membuat penglihatannya itu kurang jelas, atau misalkan memukul telinga sehingga pendengarannya itu menjadi kurang jelas. Nah, ini yang tidak dibolehkan karena ada unsur saling menyakiti gitu. Sama misalkan ketika dia itu menonjok tangannya misalkan tulangnya itu patah. Nah, ini yang tidak boleh di dalam syariat Islam. Sedangkan syariat Islam itu mensyaratkan gitu ya, bahwasanya ketika ada perlombaan itu adalah harus hal-hal yang baik-baik saja gitu, tidak boleh ada hal-hal yang buruk. Nah, maka ketika tinju itu ada hal buruknya, menyakiti, saling menyakiti. Kemudian sama juga dengan adu hewan. Hewan itu punya perasaan ya, ketika dia itu disakiti misalkan, ketika diadukan misalkan kakinya itu jadi pincang gitu ya, jalannya jadi pincang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah permainan dadu. Nah, jadi tentang permainan dadu ini para ulama sepakat bahwasanya yang permainan dadu yang tidak disertai dengan uang itu adalah yang disertai dengan uang, maka itu adalah haram gitu dan tidak boleh dilakukan. Itu termasuk dengan judi. Nah, bagaimana yang tidak disertai dengan uang? Maka perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i hal tersebut adalah makruh, jadi boleh gitu ya, boleh bermain dadu asal tidak boleh menggunakan uang. Itu menurut Syafi'i makruh gitu ya. Kemudian menurut Hanafi, Maliki, Hanbali dan mayoritas ulama haram. Jadi meskipun tidak disertai dengan uang, tetap permainan dadu itu haram. Nah, kemudian kartu remi dan domino. Nah, para ulama sepakat bahwa permainan ini hukumnya haram bila disertai judi gitu ya. Jadi yang kalah membayar uang kepada yang menang gitu, itu haram. Bagaimana kalau tidak mengandung unsur judi? Nah, menurut ulama kontemporer ini hukumnya boleh. Kemudian mayoritas ulama mengharapkannya karena dalam permainan dadu mengandung unsur nasib-nasiban dibandingkan unsur berpikir. Kemudian yang selanjutnya monopoli, ular tangga, ludo dan seluruh permainan yang menggunakan dadu. Jadi seluruh permainan yang menggunakan dadu itu termasuk dalam larangan Nabi, karena sabda beliau menyamaratakan permainan yang menggunakan dadu tanpa membedakan nama dan bentuk permainannya. Jadi monopoli, ular tangga, ludo dan seluruh permainan yang menggunakan dadu hukumnya haram, sama dengan mengundi nasib menggunakan anak panah. Kemudian yang selanjutnya adalah catur. Nah, ulama itu sepakat bahwasanya catur yang disertai taruhan. Jadi misalkan yang kalah itu membayar kepada yang menang. Nah, ini adalah hukumnya judi. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak disertai dengan taruhan? Nah, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Maliki dan Hanbali haram dengan alasan bahwa permainan ini sama dengan permainan dadu, yaitu dapat melalaikan dari melakukan kewajiban sholat. Jadi menurut Maliki dan Hanbali, permainan catur yang tidak disertai dengan taruhan tetap haram. Kemudian menurut Imam Hanafi dan Syafi'i tidak haram. Jadi yang tidak disertai dengan taruhan tidak haram karena dengan alasan bahwa tidak ada dalil ya yang melarang permainan catur. Dan permainan catur ini juga bisa untuk mengasah kemampuan otak dalam menghadapi musuh, sehingga dapat dikiaskan ya lomba permainan catur ini untuk melatih keterampilan dalam berjihad. Kemudian yang selanjutnya hadiah undian atau door prize di pusat keramaian. Kupon undian. Maksudnya adalah ketika ingin mendapatkan door prize diharuskan untuk membeli kupon undian. Nah, itu yang tidak boleh gitu, karena kupon undian ini termasuk kepada qimar atau judi. Tapi kalau misalkan ingin mendapatkan door prize kemudian kupon undiannya itu tidak disyaratkan harus bayar, itu boleh kita mendapatkan door prize atau mengikutinya gitu supaya mendapatkan door prize.
Nah, kemudian jadi hukum mengikuti door prize ini atau undian ini boleh asalkan si kupon tadi diberikan cuma-cuma gitu ya, tanpa ada harus membayar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pengembalian barang yang telah dibeli, artinya ketika sudah membeli ingin dikembalikan gitu. Khiyar ini adalah memilih melanjutkan atau tidak gitu ya. Ada 3 jenis. Yang pertama khiyar majlis, transaksi dilakukan oleh dua belah pihak di satu majlis. Bila transaksi masih terjadi maka boleh untuk khiyar melanjutkan atau tidak. Jadi misalkan di suatu tempat gitu ya masih ada proses tawar menawar, maka boleh di tempat itu juga boleh untuk melanjutkan atau tidak, karena misalkan si bajunya kurang pas misalkan, atau kegedean atau terlalu kecil, atau misalkan harganya yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka boleh di situ di tempat itu boleh melakukan khiyar gitu, apakah ingin melanjutkan untuk membeli atau tidak seperti itu. Kemudian khiyar syarat, maksudnya misalkan ada seorang pembeli ini yang mau membeli handphone. Nah, maka sebelum membeli itu dia mengajukan syarat dulu kepada penjual, saya ingin membeli handphone tapi ingin dikasih waktu dulu 3 hari untuk berpikir apakah dibeli atau tidak gitu ya handphone itu. Maka batasnya itu adalah 3 hari untuk berpikir. Nah, pada masa berpikir itu boleh gitu ya, pembeli itu boleh untuk melanjutkan jadi menjadi beli gitu ya handphone itu, atau tidak jadi membeli jadi dibatalkan gitu, itu boleh. Kemudian yang selanjutnya khiyar aib, maksudnya khiyar karena tertipu atau mendapati barang dalam keadaan cacat. Jadi barangnya itu cacat, misalkan ketika membeli bajunya sobek misalkan seperti itu. Kemudian hukum pengembalian barang yang telah dibeli itu hukumnya boleh ya, selama misalkan tokonya itu bukan mensyaratkan, artinya kan tokonya itu memberikan kelonggaran kepada pembeli, misalkan boleh dikembalikan tapi dalam waktu 3 hari seperti itu. Jadi hukum pengembalian barang yang telah dibeli hukumnya boleh gitu, tapi maksudnya kan harus mengikuti prosedur atau syarat dari toko tersebut. Misalkan dari toko tersebut disyaratkannya harus 3 hari misalnya itu, dan ini termasuk khiyar syarat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.